Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita masuk pertemuan kedua, masih bahasan tentang komunikasi dalam jaringan. Di sini kita ada glossarium atau kesimpulan, ya. Dari pertemuan yang pertama, jadi masih kita ngebahas, ya. Nanti kita tentukan makna dari pertemuan dan materi yang akan kita bahas. Nah, komunikasi daring atau komunikasi virtual ada secara komunikasi yang di mana penyimpanan dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan menggunakan internet atau melalui dunia maya space. Artinya ada komunikasi. Mari kita bahas. Nanti komunikasi dalam jaringan atau daring nanti dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi daring sinkron langsung, ya. Ada juga komunikasi daring asinkron. Asinkron itu tidak langsung, ya, seperti email itu asinkron. Kalau sinkron seperti video call. Ya. Oke. Nah, di dalam komunikasi virtual atau daring ada istilah namanya real time. Real time adalah kondisi pengoperasian suatu sistem menggunakan perangkat dan software, ya, dibatasi oleh tentang waktu, memiliki tengah waktu atau deadline yang jelas. Artinya relatif terhadap suatu peristiwa atau proses terjadi. Contohnya real time kan hari itu dieksekusi, misalnya kamu ATM tuh, ya, kamu ATM ambil duit, ya, nanti ketuan hasil duitnya berapa, dan nanti saldo kamu kelihatan berapa ini potong, ya. Oke. Nah, nanti kasih contohnya lagi, ya, yang lain. Oke, berikutnya ada email. Email adalah sarana mengirim surat melalui jaringan komputer atau web. Ya, kamu udah tahu, ya. Nah, video phone, ya, ini sudah kamu ketahui, ya, seperti di WhatsApp, ya, menggunakan video, kemudian menggunakan transmisi, ya, jadi fungsinya sebagai alat komunikasi antara orang dengan yang lain secara real time, dan real time langsung dieksekusi juga. Oke. Berikutnya ada namanya warga digital. Jadi orang atau individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun komunitas, bekerja dan berkreasi. Jadi kamu belajar segala macam menggunakan internet, tapi ketergantungan terhadap internet, termasuk kategori adalah warga digital. Nah, ada istilah lagi cyber law adalah hukum yang berkaitan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, istilahnya digunakan berdasarkan law information technology atau hukum dunia maya. Nah, ini mengingatkan bahwa kegiatan internet itu terlalu bebas, ya, dalam pakai teknologi secara langsung, ya. Nah, itu harus ada batasannya. Kita ada rambu-rambu atau ada norma-norma yang harus ditaati. Nah, untuk mempunishment atau membatasi penggunaan yang terlalu bebas, maka ada cyber law. Nah, fungsinya adalah tadi supaya perkembangan teknologi komunikasi internet itu secara bijak digunakan, ya, dan tidak bisa disalahgunakan untuk orang yang tidak manfaat, ya, merugikan orang lain. Oke, berikutnya ada istilah e-learning, sudah tahu yang kita gunakan sekarang adalah e-learning menggunakan perangkat, ya, menggunakan transmisi, ada LMS, MS. Ya, berikutnya kita bahas tentang jenis komunikasi. Yang pertama kita bahas tentang fungsi. Sekarang jenis, jadi jenis komunikasi, ya, kita mengenal dua kategori, yaitu komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal diucapkan maupun ditulis, ya, seperti kamu ngomong dengan teman kamu, ya, atau kamu menulis pesan segala macam, itu adalah komunikasi lisan. Ada juga komunikasi dari kata non verbal, itu komunikasi menggunakan bahasa tubuh atau isyarat seperti sandi atau gerak tubuh segala macam, ya, atau sandi Morse segala macam. Nah, itu ini kata itu tidak terucap, ya, tapi menggunakan gerak, menggunakan gambar. Nah, berbekal pengetahuan jenis atau kategori komunikasi tersebut, maka dikatakan komunikasi adalah sebuah transfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain. Ini bisa verbal, ya, bisa juga menggunakan verbal. Nah, di sini kita bahas adalah penggunaan media komunikasi, ya. Contohnya email atau suel, ya. Atau tadi dikata tadi menggunakan isyarat, ya, tekanan tinggi suara atau segala macam. Ya, jadi kemampuan seorang berkomunikasi nanti bisa diukur oleh akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator atau pengirim informasi. Artinya informasi itu baik benarnya, benar atau tidak itu tergantung dari diri. Maka untuk
sarana komunikasi sekarang kan selalu bebas ya, artinya informasi yang ada itu harus disaring sampai diterima secara matang ya, artinya pada dasarnya informasi adalah data yang sudah teruji kebenarannya, tapi masih harus kita saring sekarang ini ya, karena komunikasi penerima itu harus lebih teliti menerima informasi. Oke. Nah, di sini mengasah perkembangan berkomunikasi dalam bidang seharian itu adalah penting karena bisa membantu aspek artinya dalam hidup sosial maupun kamu bekerja atau profesional. Jadi kamu harus perlu komunikasi. Ya, jadi komunikasinya apa? Ya, jadi ya menyampaikan pesan informasi yang jelas, akurat. Ya, yang dimaksud adalah bagaimana sih kamu berkomunikasi dengan yang lain itu dengan hati-hatian. Artinya kamu jangan berhati atau jangan diem aja ya. Jadi katakanlah benar atau benar. Walaupun menggunakan media tadi ya, bisa langsung atau tidak langsung, atau menggunakan internet atau tidak menggunakan. Dalam cara berkomunikasi ini kamu harus punya kemampuan juga. Jadi kamu artinya jangan diem aja, artinya berkecil hati ya. Asal kemampuan berkomunikasi kamu. Karena dengan komunikasi kamu meningkat, pasti akan meningkatkan kualitas. Nanti kamu bisa disegani atau tidak. Contoh, jadi kalau kamu melamar kerja ya, jadi kalau kamu bisa ditanya, bisa menjawab dengan bagus ya, artinya berbicara dengan jelas, tegas, akurat, atau sopan santun, ya maka akan menambah nilai lebih. Sama juga membantu lingkungan sekitar kamu bersifatnya yang baik dalam berkomunikasi ya. Oke. Berikutnya kita bahas tentang keunggulan dan kelemahan komunikasi. Jadi komunikasi daring itu memiliki beberapa keunggulan dan kelemahannya ya. Oke. Dengan menggunakan komunikasi internet ya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Jadi tanpa batas ya, yang penting fasilitas internetnya ada. Ini syaratnya internet yang ada dan perangkatnya juga memadai ya. Oke. Nah, berikutnya ya keunggulan pasti efisiensi dari biaya. Artinya kamu dari sini ke Bogor kan nggak mungkin kamu ngomong langsung berapa ongkos yang dikirim ya, atau berapa ongkos yang kamu terima kamu keluarkan ya. Jadi kamu cukup bertelepon aja, tak usah bertatap muka ya, itu salah satu penghematan biaya dari pemanfaatan dari komunikasi daring. Berikutnya juga efisiensi waktu tadi ya, jadi komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu. Artinya tadi kamu nggak usah ke Bogor karena waktunya akan terbuang habis ya. Artinya pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat ya, dengan detik ya. Artinya kedua belah pihak bisa saling berkomunikasi, saling. Walaupun dulu konsepnya kan hanya SMS, kemudian MMS, sekarang orang sudah banyak menggunakan fasilitas internet di video call. Nanti kamu bisa melakukan komunikasi langsung sama seperti kamu berkomunikasi tatap muka ya. Artinya mimik atau bahasa tubuhnya bisa terlihat. Nah, berikutnya integrasi dalam layanan teknologi informasi melakukan ya dapat mendukung layanan yang lain ya, contoh tadi video call. Ya. Lanjut, berikutnya meningkatkan partisipasi. Artinya makin terbukanya jalur komunikasi akan semakin banyak orang berpartisipasi dalam itu. Biasanya dalam suatu forum atau webinar ya, seminar. Nah, sekarang kan dalam masa Covid ini kan orang mau komunikasi, kamu menggunakan webinar atau Zoom, ya itu bisa ya. Nah, itu juga bisa meningkatkan intensitas komunikasi. Jadi dengan komunikasi daring mendorong orang yang biasa diam di dunia nyata menjadi aktif komunikasi ya, seperti di WhatsApp apa. Ya. Oke, itu tadi salah satu keunggulannya. Berikutnya adalah kelemahannya. Ya, ini kelemahannya tidak mewakili emosi pengguna. Kalau kamu ngobrol ya atau ngetik bisa di WhatsApp, kamu ngetik marah, padahal nggak marah ya. Jadi orang mendengar seperti marah. Kalau tidak melihat intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh, ya relatif sulit dipahami. Biasanya sering terjadi di WhatsApp ya, di chatting ya. Banyak salah paham disebabkan tadi karena intonasi bicara tidak diketahui, raut muka dia bicara atau tidak itu nggak bisa dipahami. Oke, berikutnya memerlukan perangkat khusus ya, seperti perangkat handphone ya, atau software. Berikutnya komunikasi daring didapat dari banyak tapi membuat bingung berterima. Jadi banyak informasi yang tidak penting ya, artinya apalagi di media sosial ya. Jadi banyak informasi yang banyak, terlalu banyaknya, maka orang bingung menerimanya. Artinya kamu di sini harus bijak menerima atau
mengimplementasikan itu, Mas.